Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marus Aldiansyah. Kali ini akan memaparkan laporan mini project data mining mengenai prediksi konsumsi energi bangunan menggunakan regresi linear. Lanjut saja. Yang pertama itu adalah latar belakang. Sektor bangunan merupakan salah satu penyumbangan terbesar konsumsi energi global. Peningkatan efisiensi energi pada bangunan menjadi krusial untuk kelanjutan lingkungan dan mengurangi biaya operasional. Nah, dengan menganalisis data konsumsi energi, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi dan memprediksi kebutuhan energi di masa depan. Nah, metode data mining, khususnya regresi linear, dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara fitur-fitur bangunan dan konsumsi energinya. Nah, lalu rumusan masalah dan tujuan. Bagaimana membangun model prediksi konsumsi energi bangunan secara otomatis. Juga tujuan dari proyek ini adalah membandingkan performa prediksi konsumsi energi menggunakan metode regresi linear. Lanjut, di sini ada dataset dan deskripsi data, yaitu sumbernya saya ambil dari Kaggle. Jumlah datanya 100 ulasan, fiturnya ini ada beberapa fitur, lalu contohnya juga. Nah, lanjut dulu kita ke mendownload datasetnya. Yang pertama ada di energy consumption dataset linear regression. Kita download dulu. Ini saya menggunakan Kaggle. Teman-teman kalau misalkan mau download, silahkan. Lanjut ke tes data. Ini kita download dulu. Nah, setelah di download, kita langsung lanjut ke codingan atau menggunakan Python, yaitu menggunakan prediksi penggunaan energi menggunakan regresi linear. Oke, yang pertama adalah data set CSV yang tadi kita download, itu kita import dulu ke Google Colab. Caranya adalah klik ini, upload ke penyimpanan sesi. Ini pilih ini, tes data energi. Oke. Nah, setelah tes data energi ini masuk, nanti ini artinya sudah ke import data CSV-nya. Nah, lanjut ke codingan Python-nya. Pertama ada import pandas aspd. Ini kita running saja. Terus import nanti asmp. Ini kita langsung running saja. Lalu import CSV as data frame. Nah, di sini kita memaparkan pertama-tama yang di codingannya adalah ini. Kita mengimport dari si CSV-nya. Ini kita copy. Terus pilih ke salin jalur. Nanti kita paste ke sini. Terus df building types, square footage, terus number of occupant sampai energy consumption itu dapat dari sini. Nanti kolom-kolom yang di sini kalian jabarkan dan tulis lagi di codingannya. Oke, kita running. Nah, hasilnya adalah indeks sesuai seperti yang di ini, yang di atas. Oke. Nah, yang pertama adalah get first 5 rows of data frame. Jadi kita mengambil 5 data teratas dari table, dari datasetnya. Kita running aja langsung. Codingan Python-nya adalah df.head kurung buka kurung tutup. Nah, ini muncul data dari dataset tadi. Yang pertama adalah building type-nya residential, komersial, dan residential sampai nomor 4. Terus di sini ada square footage, terus ada data-datanya, number of occupant sampai ke energi consumption yang nantinya kita prediksi. Nanti kita prediksi. Lanjut ke langkah selanjutnya adalah kita mengambil informasi dari data frame-nya. Nah, sintak Python-nya adalah menggunakan df.info. Nah, ini kita ngambil tadi tipe-tipe datanya, yaitu tipe datanya objek, integer 4, float, ada objek, ada float. Ini mengambil informasi gitu dari data-data frame yang di atas, 5 tadi.
get summary statistic. df describe. Nah, di sini mengambil statistik dari summary-nya, dari data yang atas. Kita jalanin aja df describe. Codingan Python ya. Nah, ini muncul ada beberapa data. Ini sama aja sebenarnya, cuman di lebih simpelin lagi gitu. Terus kita lanjut ke df balance, kita jalanin lagi. Terus nah ini mengambil shape atau datanya gitu, dari data frame-nya. Nah, di sini adalah define y dan x. Nah, seperti ini. Di balik ke sini bahwa eksplorasi data dan pemrosesan data itu di sini adalah mengambil data teratas dan menghapus data selain numerik, mentraining data dan model dari data, menghapus atau mengisi nilai yang kosong dan mengambil evaluasi dari data. Balik lagi kita ke codingan. Itu tinggal dijalanin lagi. Jadi variabel y kita isi dengan energi consumption. Kita jalanin lagi. Yes, chef. Nah, nanti terlihat ini adalah data energi konsumsi dari data yang pertama sampai ke 99. Jadi total datanya ada 100 data. Lanjut, kita mendefine X karena kalau misalkan saya menggunakan, karena bentuknya regresi linear itu ada memprediksi memprediksi nilai dari hanya numerik. Nah, sedangkan data-data yang di atas tadi adalah ada yang berupa string. Artinya kita hilangin dulu data yang berupa string. Nah, data yang berupa string itu adalah building type sama die of x. Nah, kita define x-nya menggunakan ini. Nah, di sini fill the null, artinya ketika ada data kosong, nah itu data kosongnya akan kita isi menggunakan numerik. Oke, lanjut. Terus shape ini kita jalanin lagi. Nah, untuk data sekarang itu karena tadi kita hilangkan yang bentukan data yang berupa string, yaitu building type sama die of weeks, kita hilangkan. Nah, artinya sekarang hanya square footage, number of occur sama energi konsumsi. Karena regresi linear adalah memprediksi nilai numerik kayak gitu. Get x variable standard reset. Nah, ini kita ngambil variabel x-nya di standarisasi. Lanjut ke codingannya. Ini codingannya juga ada xfit transform. Kita jalanin aja langsung. Ini ada banyak. Lalu lanjut ke ini from sklearn model selection. Ini nge-split atau memisahkan data trainnya yang sudah dites. Kita jalanin aja. Nah, ini mengambil model untuk data yang tadi sudah kita lakukan training gitu. Nah, kita jalanin saja. Nah, ini menggunakan codingan bawaan yaitu dari Python, yaitu menggunakan linear regression. Kita jalanin aja. Oke. Kalau misalkan muncul seperti ini, artinya codingan linear regressionnya sudah jalan gitu. Terus memprediksi dari data model yang tadi yang sudah kita training. Nah, ini codingannya adalah ya prediction sama dengan lr.predict x underscore test. Kita running. Terus shape predict sama dot shape. Kita lanjut lagi. Nah, ini ya
Selanjutnya adalah mengambil model evaluasi. Ini selanjutnya adalah codingan si Python. Ini kita jalanin aja langsung. Kita running lagi. Jadi kalau mengambil model evaluation itu adalah membandingkan nilai Y yang sudah dites tadi sama yang nilai baru Y prediction. Nah, setelah ini lanjutnya kita mengambil visualisasi dari data yang aktual dengan data yang diprediksi. Ini adalah actual energy consumption versus prediksi dari energy consumption. Nah, jadi ini project saya adalah itu tadi, memprediksi atau mengambil atau memunculkan grafik dari yang data yang aktual sama versus data yang telah diprediksi. Nah, ini adalah grafiknya dari nilai aktual dan nilai prediksinya. Lanjut ke interpretasi dan pembahasan. Model interpretasi linear mampu menangkap hubungan antara fitur-fitur bangunan dan konsumsi energi dengan baik. Kesimpulannya dan saran dari kesimpulan, metode regresi linear ini dapat digunakan untuk memprediksi konsumsi energi bangunan berdasarkan dataset yang ini, energi consumption dataset. Oke. Nah, itu sarannya adalah lakukan fitur engineering lebih lanjut, coba metode regresi lain seperti random forest regression dan gradient boosting, serta lakukan validasi silang untuk evaluasi model yang lebih robust. Nah, referensinya adalah saya mengambil dari dataset di Kaggle, terus nanti saya lampirkan bahwa ada kode Python-nya sama grafik untuk aktual dan prediksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.